Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berjalan bersama menapaki sebuah perjalanan yang tak hanya menyentuh akal, tetapi juga mengetuk pintu hati terdalam. Kita akan menyibak lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik satu kalimat yang setiap hari kita ucapkan, namun jarang benar-benar kita resapi. Bismillahirrahmanirrahim. Di baliknya tersimpan kode ilahi yang tak hanya tertulis dalam huruf-huruf, tetapi juga terpatri dalam denyut ruh kita. Setiap hurufnya adalah pesan, setiap nadanya adalah panggilan, dan setiap hembusannya adalah pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Mari duduk dengan hati yang tenang, biarkan kata-kata ini mengalir seperti air yang membersihkan, dan izinkan jiwa kita berjalan bersama menelusuri rahasia yang akan menggetarkan ruh. Dan jika di sepanjang perjalanan nanti ada bagian yang menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Karena mungkin saja kata yang sederhana dari Anda bisa menjadi cahaya bagi hati yang sedang mencari. Bab 1, huruf Ba, gerbang pertama. Huruf Ba pada awal Bismillahirrahmanirrahim bukanlah sekadar tanda bunyi, bukan pula sekadar huruf yang membuka sebuah kata. Ia adalah gerbang pertama yang mengantarkan roh untuk menunduk sebelum melangkah. Dalam bentuknya ada garis yang memanjang seperti jalan menuju keabadian. Dan di bawahnya sebuah titik kecil yang sederhana namun menyimpan makna tak terhingga. Para ulama mengajarkan bahwa titik itu adalah lambang kerendahan hati. Bahwa sebelum seorang hamba dapat memasuki rahasia ilahi, ia harus merendahkan kepalanya, melepaskan semua kesombongan, dan mengakui bahwa dirinya hanyalah debu di hadapan Sang Pencipta. Titik di bawah Ba ibarat pijakan awal ruh ketika pertama kali ditiupkan ke dalam jasad. Saat itu kita tidak membawa apa-apa, tidak memiliki kuasa atas apapun, hanya mengandalkan rahmat-Nya untuk bertahan. Begitu pula dalam perjalanan batin, kita memulai dari titik nol, dari tempat yang sunyi, dari hati yang kosong, agar cahaya dapat mengisinya. Titik itu adalah janji kesetiaan kita, bahwa kita akan kembali padanya dalam keadaan suci, sebagaimana kita datang pertama kali. Dan setiap kali Ba diucapkan, titik itu seperti bergetar, mengingatkan kita akan janji yang dulu pernah diucapkan ruh di hadapan Allah. Dalam dimensi getaran, Ba bukan sekadar bunyi. Saat ia meluncur dari bibir, ada gelombang halus yang bergerak menuju dada, mengetuk hati dengan lembut, seperti seorang guru yang membangunkan muridnya dari tidur panjang. Getaran itu adalah panggilan untuk sadar, untuk kembali mengingat asal-usul, untuk mengembalikan pandangan kepada sumber segala sumber. Orang-orang yang peka merasakan getaran ini akan tahu bahwa Ba adalah kunci pertama untuk membuka pintu rasa. Rasa yang membuat jiwa bergetar, bukan karena takut, tetapi karena rindu. Bentuk Ba yang terbuka di bagian depannya seakan mengundang kita untuk melangkah maju, namun tetap berpijak pada titik rendahnya. Ini adalah pesan bahwa kita boleh tumbuh, berkembang, dan bergerak menuju masa depan, tetapi kita tidak boleh meninggalkan akar kerendahan hati. Ba mengajarkan bahwa keagungan tidak lahir dari keangkuhan, melainkan dari kesadaran akan keterbatasan diri. Dan di titik inilah, perjalanan kita menuju rahasia Bismillah dimulai. Dengan kepala yang tertunduk, hati yang terbuka, dan langkah yang penuh kesadaran. Mereka yang memahami rahasia Ba tidak pernah tergesa-gesa. Setiap kata yang keluar dari bibir mereka terasa penuh bobot, setiap langkah terasa bermakna. Sebab mereka tahu, setiap awal akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Ba adalah awal yang suci, permulaan yang penuh janji. Dan ketika engkau mengucapkannya dengan sepenuh hati, seluruh semesta seakan bergetar, seolah berkata, perjalananmu telah dimulai. Dari satu titik kecil terbentanglah jalan menuju lautan rahasia yang hanya dapat dijangkau oleh jiwa yang siap. Bab 2, huruf Sin, aliran cahaya yang menghidupkan. Setelah kita melewati gerbang pertama huruf Ba yang penuh dengan kerendahan hati, perjalanan kita berlanjut menuju huruf Sin. Bentuknya seperti gelombang yang mengalir, lembut namun pasti, menyiratkan bahwa rahasia Bismillah tak hanya dimulai dari kerendahan hati,
tetapi juga dari aliran cahaya yang tak pernah putus. Sin adalah simbol perjalanan batin yang berliku namun indah, di mana setiap liku bukanlah hambatan, melainkan tarian langkah yang membawa kita semakin dekat kepadanya. Gelombang sin mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak selalu lurus. Ada naik, ada turun, ada pasang, ada surut, tetapi semua itu adalah bagian dari aliran yang direncanakan oleh Sang Ilahi. Getaran huruf sin saat diucapkan terasa mengalun di dalam rongga mulut, mengalir bagaikan arus sungai yang menyentuh tepian hati. Para ahli ruhani mengatakan bahwa sin adalah huruf yang membawa kelembutan rahmat, sebab ia berasal dari sifat Sang Maha Penyayang. Saat kita mengucapkannya, sebenarnya kita sedang membuka pintu rasa yang selama ini terkunci oleh kesibukan dunia. Sin mengalirkan ketenangan, meluruhkan kegelisahan, dan mengisi ruang-ruang kosong dalam jiwa dengan kesejukan yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Dalam bentuknya yang berlekuk 3, sin juga membawa pesan tentang 3 kesadaran. Kesadaran akan asal kita, kesadaran akan tempat kita berdiri sekarang, dan kesadaran akan tujuan akhir kita. 3 kesadaran ini harus mengalir bersama, sebagaimana 3 lekukan sin mengalir dalam satu kesatuan bentuk. Bila satu saja terputus, aliran hidup kita menjadi kering, dan cahaya yang seharusnya menghidupi kita menjadi redup. Sin adalah pengingat bahwa kita harus mengalir bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga dengan hati dan ruh. Ada saatnya kita berada di puncak gelombang sin, merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Namun ada kalanya kita berada di lekuk terdalam, di mana gelap dan sepi menyelimuti. Sin mengajarkan bahwa keduanya adalah bagian dari perjalanan yang sama. Janganlah kau mengira gelombang yang turun berarti kita dijauhkan darinya, sebab justru di lekuk terdalam itu, rahmatnya sedang mengalir lebih deras untuk mengangkat kita kembali ke puncak. Sin adalah kesabaran dalam mengarungi gelombang, keyakinan bahwa setiap arus yang Allah kirimkan pasti menuju laut yang sama. Ketika engkau mengucapkan sin dengan penuh kesadaran, rasakan alirannya merambat dari bibir, menyusuri tenggorokan, lalu menetes ke dalam hati. Biarkan ia menghapus luka-luka lama, memadamkan api amarah, dan mengalirkan kesejukan yang membuat jiwamu kembali segar. Inilah rahasia sin. Ia tidak hanya mengajarkanmu untuk mengalir, tetapi juga untuk menerima. Sebab hanya jiwa yang mampu menerima aliran takdir dengan ridha, yang akan mampu merasakan manisnya rahmat yang tersembunyi di balik bismillah. Bab 3, huruf mim, rahim kasih yang memeluk segala. Setelah melewati gelombang sin yang mengalirkan cahaya, kita tiba pada huruf mim, sebuah bentuk yang melingkar, menutup dengan sempurna, seakan menjadi rahim yang memeluk segala sesuatu dengan kelembutan tanpa syarat. Mim adalah simbol kasih yang melingkupi seluruh ciptaan, tak memilih, tak membeda-bedakan. Bentuknya mengingatkan kita pada putaran alam semesta yang tak pernah berhenti, pada dekapan seorang ibu yang tak pernah lelah memelihara anaknya, dan pada sifat Allah yang maha mengasihi setiap makhluk, bahkan yang tak menyadari keberadaannya. Ketika mim diucapkan, bibir kita menyatu sejenak, menciptakan keheningan sesaat sebelum suara keluar. Keheningan itu adalah rahasia. Di sanalah segala doa bersemayam, di sanalah niat murni terkumpul sebelum dilepaskan ke langit. Dalam perjalanan ruhani, momen itu mengajarkan bahwa kasih sayang bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang hadir secara utuh. Mim adalah ajakan untuk memeluk kehidupan ini sebagaimana adanya, dengan segala manis, pahit, tawa, dan air mata yang ia bawa. Mim juga mengandung makna perlindungan. Dalam lingkarannya, ada ruang aman tempat ruh dapat beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Saat seorang hamba memanggil nama Allah dengan penuh kasih, ia sedang membangun ruang mim dalam hatinya, tempat di mana semua kegelisahan menjadi reda, tempat di mana hanya ada dirinya dan Tuhannya. Lingkaran itu tak memiliki ujung atau pangkal, sebab kasih sejati memang tidak mengenal batas. Jika ba adalah kerendahan hati, sin adalah aliran cahaya, maka mim adalah wadahnya. Tanpa mim, cahaya itu akan tercecer dan kerendahan hati itu akan hilang arah. Mim menyatukan semuanya dalam satu dekapan hangat. Inilah mengapa banyak para sufi memandang mim sebagai rahasia rahmat. Sebab ia adalah huruf yang mengajarkan bahwa rahmat bukan sekadar perasaan,
tetapi sebuah ruang yang kita ciptakan agar orang lain dan diri kita sendiri bisa merasakan damai. Ucapkanlah mim dengan penuh kesadaran. Rasakan bibirmu yang menyatu itu sebagai simbol persatuan. Persatuan antara hamba dan Tuhannya, antara ciptaan dan pencipta. Dan ketika suara mim keluar, biarkan ia mengalir seperti napas yang membawa doa. Di setiap mim tersimpan sebuah janji bahwa kasih ilahi selalu melingkupi kita. Bahkan ketika kita merasa sendirian, mim adalah pelukan dari langit yang tak akan pernah melepaskanmu. Bab 4, huruf alif, tiang cahaya yang menyambung langit dan bumi. Setelah kita dipeluk oleh lingkar kasih mim, perjalanan ruhani membawa kita kepada alif. Huruf yang berdiri tegak, lurus, bagaikan tiang cahaya yang menyambung langit dan bumi. Alif adalah simbol keesaan, garis tunggal yang tidak bercabang, menandakan bahwa semua jalan yang benar pada akhirnya bermuara kepada satu sumber, Allah yang Maha Esa. Dalam bentuknya yang sederhana, alif menyimpan kemegahan yang tak terlukiskan. Ia berdiri sendiri, tanpa penopang, namun menjadi penopang bagi semua huruf yang mengikutinya. Ketika engkau mengucapkan alif, ia tak mengeluarkan suara keras. Justru ia hadir dalam keheningan, dalam tarikan napas yang halus namun penuh makna. Para arif billah mengatakan bahwa alif adalah napas pertama ciptaan, garis cahaya yang keluar dari kehendak ilahi untuk menghidupkan segala yang ada. Ia adalah awal dari awal, permulaan dari segala permulaan. Tanpa alif, huruf-huruf lain tak akan berdiri, sebagaimana tanpa kesadaran akan keesaan Allah, setiap amal kita akan kehilangan arah. Alif mengajarkan tentang keteguhan. Lihatlah bagaimana ia berdiri tanpa bengkok, menantang segala badai, namun tidak pernah arogan. Keteguhan ini adalah sifat yang harus dimiliki seorang hamba yang ingin menempuh jalannya. Hati boleh lembut seperti mim, mengalir seperti sin, dan rendah seperti ba, tetapi tulang punggung harus tetap teguh seperti alif. Sebab jalan menuju Allah penuh dengan godaan, dan hanya mereka yang berdiri lurus yang akan sampai. Bentuk alif juga mengingatkan kita pada hubungan vertikal antara hamba dan Tuhan. Ia tidak melebar ke samping seperti hubungan antar manusia, tetapi menjulang ke atas, menandakan bahwa pusat perhatian kita adalah Dia semata. Alif adalah tali yang menghubungkan bumi dan langit, pengingat bahwa doa-doa kita naik dan rahmat Allah turun melalui satu jalur yang sama. Ucapkanlah alif dalam hatimu, rasakan garis cahaya itu menembus dari ubun-ubunmu hingga ke dasar hatimu. Biarkan ia menjadi poros yang menegakkan dirimu, sehingga engkau tidak terombang-ambing oleh angin dunia. Sebab dalam alif, kita belajar bahwa hanya dengan berpegang pada satu sumber, kita akan tetap kokoh, meskipun seluruh dunia mencoba menggoyahkan kita. Alif adalah tiang cahaya itu, penghubung abadi antara yang fana dan yang kekal. Bab 5, huruf lam pertama, jalan lurus yang menuntun ruh. Setelah alif yang tegak menyambungkan langit dan bumi, muncullah lam pertama dalam bismillah, sebuah huruf yang panjangnya memanjang ke depan, seolah menjadi jalan yang terbentang lurus di hadapan kita. Lam adalah simbol perjalanan yang terarah, jalur lurus yang akan menuntun ruh untuk tetap berada dalam naungan cahaya. Tidak seperti jalan dunia yang berliku, lam mengajak kita untuk menempuh jalur yang pasti, jalur yang sudah ditetapkan oleh sang pemilik kehidupan. Dalam bentuknya, lam mengalir dari atas ke bawah, lalu terus maju ke depan, mengingatkan bahwa petunjuk selalu datang dari langit, kemudian membawa kita melangkah ke masa depan dengan keyakinan. Lam pertama ini sering diibaratkan sebagai tongkat penuntun, seperti yang digunakan para penggembala untuk mengarahkan kawanannya agar tidak tersesat. Dalam kehidupan kita pun membutuhkan tongkat itu, yaitu wahyu dan petunjuk ilahi. Tanpa lam kita akan berjalan dalam gelap, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lam menjadi garis panduan yang menjaga kita tetap berada dalam batas-batas yang aman, mengarahkan setiap langkah agar tidak menyimpang dari tujuan akhir. Dalam getarannya, lam memanjang ketika diucapkan, membuat kita merasakan tarikan yang halus namun kuat ke arah tujuan.
Tarikan ini adalah gambaran bagaimana Allah memandu hamba-hambanya yang mau mengikuti cahaya. Lam mengajarkan kesetiaan untuk terus berada di jalan itu. Meskipun terkadang hati ingin berhenti atau bahkan berbelok. Lam adalah janji bahwa selama kita mau tetap berjalan, kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Lam pertama juga mengajarkan disiplin. Ia tidak membiarkan kita terlalu cepat hingga terjatuh, dan tidak membiarkan kita terlalu lambat hingga tertinggal. Ia memandu dalam ritme yang tepat, seperti seorang guru yang tahu kapan harus mendorong muridnya maju, dan kapan harus memintanya berhenti untuk belajar lebih dalam. Dalam perjalanan ruhani, ritme ini sangat penting, karena terlalu cepat bisa membuat kita sombong, sementara terlalu lambat bisa membuat kita putus asa. Saat engkau mengucapkan lam pertama dalam bismillah, bayangkan engkau sedang menapaki jalan yang diterangi oleh cahaya lembut dari langit. Setiap langkah terasa aman, setiap gerakan terasa pasti. Lam adalah keyakinan yang membimbing, kompas yang selalu mengarah ke sumber segala sumber. Dan selama engkau mau berjalan di atasnya, engkau akan selalu berada di bawah naungan cahayanya. Meskipun dunia di sekitarmu sedang dilanda gelap. Bab 6, huruf lam, kedua, lengkungan cinta yang menuntun kembali. Setelah lam pertama yang tegas sebagai jalan lurus, kita bertemu lam kedua dalam bismillah. Bentuknya serupa, tetapi maknanya memiliki kelembutan yang berbeda. Jika lam pertama adalah jalur lurus yang membawa kita maju, maka lam kedua adalah lengkungan yang mengajak kita kembali pulang. Ia seperti tangan yang terulur dari langit, membimbing hamba yang hampir tersesat untuk kembali ke jalannya. Lam kedua adalah pengingat bahwa perjalanan ruhani bukan hanya tentang terus maju, tetapi juga tentang kesediaan untuk kembali saat langkah kita melenceng. Lam kedua memiliki tarikan yang lebih lembut dibandingkan lam pertama. Ketika diucapkan, suaranya mengalir seperti bisikan yang menenangkan hati. Ia mengingatkan kita bahwa Allah selalu membuka pintu kembali, tak peduli sejauh apa kita melangkah menjauh. Dalam kehidupan ini, kita sering terseret oleh keinginan dan godaan. Terkadang kita kehilangan arah. Namun lam kedua hadir sebagai simbol rahmat yang tak pernah meninggalkan kita. Bentuk lam yang melengkung ke bawah lalu maju kembali adalah gambaran perjalanan jiwa yang sempat jatuh, lalu bangkit kembali dengan kekuatan baru. Para guru ruhani sering mengatakan bahwa jatuh bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk memahami kedalaman rahmat Allah. Lam kedua adalah undangan untuk menapaki jalan itu lagi. Kali ini dengan hati yang lebih sadar, mata yang lebih awas, dan jiwa yang lebih lembut. Di dalam setiap lam kedua terdapat energi pengampunan. Bayangkan seorang anak yang kembali ke pangkuan ibunya setelah tersesat, dan sang ibu memeluknya tanpa bertanya atau menghakimi. Itulah lam kedua, pelukan yang selalu terbuka, bahkan sebelum kita sempat mengucap maaf. Pelukan itu mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah garis lurus tanpa kesalahan, melainkan lintasan yang penuh tikungan dan lembah, di mana rahmat selalu menunggu di ujungnya. Ketika engkau mengucapkan lam kedua, rasakan kelembutannya mengalir di dadamu. Bayangkan ia sebagai cahaya hangat yang menyelimuti setiap sisi hatimu yang retak. Lam kedua adalah pesan bahwa tak ada kata terlambat untuk kembali. Selama kita mau melangkah lagi, meski dengan langkah kecil, Allah akan memandu kita pulang. Sebab dalam perjalanan ini yang paling penting bukanlah seberapa cepat kita tiba, tetapi kesediaan untuk selalu kembali kepadanya, apapun yang terjadi. Bab 7 huruf H, nafas kehidupan yang menghidupkan jiwa. Setelah dua lam yang membimbing dan memanggil kita kembali, kita sampai pada H, huruf yang lembut, nyaris tak terdengar, seperti hembusan napas yang keluar tanpa paksaan. H adalah lambang kehidupan itu sendiri. Ia tidak keras, tidak mendesak, namun tanpa keberadaannya tak ada satu pun kata yang hidup. H mengingatkan kita pada nafas pertama yang dihembuskan Allah ke dalam jasad Adam, nafas yang membuat tanah menjadi manusia dan membuat diam menjadi kehidupan. Dalam setiap H, terkandung rahasia bahwa hidup kita hanyalah pinjaman dari Sang Pemberi kehidupan. Ketika H diucapkan, udara mengalir lembut keluar dari mulut, mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah arus yang terus bergerak dan suatu saat akan kembali pada sumbernya. Para arif mengatakan, H adalah pengingat,
bahwa setiap tarikan dan hembusan napas kita adalah zikir yang hidup. Tarikan napas adalah datang darinya, hembusan napas adalah kembali kepadanya. Di antara keduanya seluruh kehidupan kita berlangsung. Bentuk H yang terbuka di tengahnya menggambarkan ruang kosong di dalam hati yang harus kita isi dengan kesadaran. Bila ruang itu dibiarkan hampa, ia akan dipenuhi oleh kesia-siaan. Tetapi jika diisi dengan ingatan kepada Allah, H akan menjadi sumber kehidupan batin yang tak pernah kering. Inilah mengapa H sering dikaitkan dengan sifat Rahman dan Rahim. Sebab dari ruang itu, rahmatnya mengalir, memberi kehidupan bagi semua yang ada. H juga mengajarkan kelembutan dalam kekuatan. Meskipun ia terdengar halus, kehadirannya tak tergantikan. Sama seperti udara yang tak terlihat, namun menjadi sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Kelembutan ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh jiwa yang telah berjalan di jalan Bismillah. Kuat di dalam, tetapi tidak membebani orang lain. Menghidupkan, bukan memadamkan. Saat engkau mengucapkan H, lakukanlah perlahan, biarkan napas itu keluar dengan penuh kesadaran. Rasakan bahwa setiap hembusan adalah titipan darinya, dan setiap tarikan adalah kesempatan baru untuk hidup dalam cahayanya. H adalah napas kehidupan yang tidak hanya menggerakkan tubuh, tetapi juga menghidupkan jiwa. Dan selama napas ini masih berhembus, kita memiliki kesempatan untuk terus berjalan menujunya. Bab 8 huruf Mim, sumber segala rahmat. Setelah hembusan lembut H yang menghidupkan jiwa, muncullah Mim dalam Bismillah. Bentuknya bulat, tertutup, seolah menyimpan rahasia besar di dalamnya. Mim adalah lambang sumber, mata air dari segala rahmat. Ia menjadi huruf pertama dari kata Muhammad, sosok yang menjadi perantara rahmat Allah bagi seluruh alam. Dalam keheningan bentuknya, Mim memegang pesan bahwa segala kebaikan bermula dari satu pusat, Allah yang Maha Pemurah, yang mengalirkan kasih-Nya tanpa henti kepada semua ciptaan. Bentuk bulat Mim menggambarkan kesempurnaan. Tak ada sudut yang tajam, tak ada arah yang tak terjangkau. Ia berputar penuh, melambangkan bahwa rahmat Allah melingkupi segalanya, tanpa membedakan, tanpa mengurangi. Seperti matahari yang memberi cahaya kepada semua tanpa bertanya, siapa yang layak dan siapa yang tidak, Mim adalah lambang kasih sayang yang meliputi semua, bahkan mereka yang belum menyadarinya. Mim juga menyimpan pesan tentang kerendahan hati. Meskipun ia adalah pintu bagi begitu banyak makna dan rahmat, ia tertutup rapat, tidak memamerkan isi dirinya. Begitulah sifat orang yang benar-benar diberi rahmat. Ia tidak merasa perlu membanggakan apa yang ia miliki. Seperti laut yang dalam, ia diam, namun menyimpan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Dalam perjalanan Bismillah, Mim menjadi titik awal yang mengikat semua huruf sebelumnya. Ia adalah wadah di mana jalan lurus, panggilan kembali, hembusan kehidupan, dan semua petunjuk berkumpul, lalu mengalir keluar sebagai rahmat. Itulah mengapa ketika kita menyebut Bismillah, Mim terasa seperti pusat tarikan yang membawa seluruh makna ke satu titik, lalu menyebarkannya kembali ke dunia. Ketika engkau mengucapkan Mim, biarkan bibirmu menutup dengan lembut, lalu lepaskan suara itu perlahan. Rasakan kehangatan yang muncul dari dalam dada, seolah engkau sedang memeluk dunia dengan rahmat yang Allah titipkan. Mim mengingatkan kita bahwa rahmat bukan hanya sesuatu yang kita terima, tetapi juga sesuatu yang harus kita sebarkan. Dan selama kita hidup di bawah cahaya Bismillah, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih-Nya di bumi. Bab 9, huruf Dal, gerbang menuju tujuan. Setelah Mim yang menjadi sumber rahmat, perjalanan Bismillah membawa kita pada Dal, huruf yang tegas, lurus, seperti sebuah pintu yang menandai akhir sebuah jalan. Dal adalah simbol tujuan, gerbang yang mengantar seorang hamba menuju pertemuan dengan Tuhannya. Bentuknya yang sederhana menyiratkan kepastian bahwa setiap perjalanan yang tulus pasti akan berujung padanya. Dal mengajarkan bahwa tak ada langkah yang sia-sia, tak ada doa yang hilang di tengah jalan. Semua akhirnya akan mengarah pada gerbang ini, entah cepat atau lambat. Dal berdiri tegak seperti penanda batas. Ia seakan berkata,
Inilah ujung dari perjalananmu di dunia dan awal dari perjalananmu di hadapan Allah. Simbol ini membuat kita merenung bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebuah lintasan yang menuju titik temu. Dal mengingatkan kita untuk tidak tersesat dalam urusan sementara, agar setiap langkah selalu bergerak mendekati tujuan sejati. Bila diperhatikan, Dal memiliki garis utama yang tegak dan sebuah garis pendek yang mengarah ke depan. Ini adalah simbol perpindahan dari satu alam ke alam berikutnya, dari dunia yang sementara menuju kehidupan yang abadi. Garis tegak adalah kehidupan yang kita jalani sekarang, sedangkan garis kecil di depannya adalah langkah terakhir yang membawa kita menyeberang ke hadapan Sang Pencipta. Dal mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu. Dalam alunan Bismillah, Dal menjadi nada penutup yang menggetarkan hati. Ia menegaskan bahwa semua rahmat, jalan, dan napas kehidupan yang telah kita lalui, pada akhirnya membawa kita ke satu titik perjumpaan. Dan di titik itu, hanya hati yang bersih dan amal yang ikhlas yang akan menjadi teman kita. Dal adalah peringatan untuk mempersiapkan diri, bukan dengan rasa takut yang melemahkan, tetapi dengan cinta yang membuat kita rindu untuk pulang. Ketika engkau mengucapkan Dal, rasakan hentakannya di ujung lidah, seperti mengetuk pintu yang agung. Bayangkan bahwa setiap hari dalam hidupmu adalah langkah mendekati pintu itu. Dan ketika saatnya tiba, pintu itu akan terbuka, memperlihatkan cahaya yang tak pernah bisa dibayangkan oleh mata manusia. Dal adalah janji bahwa siapapun yang memulai dengan Bismillah dan berjalan dengan kesadaran akan sampai pada tujuan yang dijanjikan. Bab 10, Bismillah, simfoni ilahi yang menuntun pulang. Ketika semua huruf telah kita lalui, dari Ba yang membuka jalan hingga Dal yang menjadi gerbang terakhir, kini Bismillah berdiri di hadapan kita sebagai satu kesatuan utuh. Ia bukan lagi sekadar rangkaian huruf, melainkan simfoni ilahi yang memadukan setiap nada menjadi harmoni sempurna. Setiap huruf menyumbangkan suaranya, membentuk sebuah lagu yang hanya bisa terdengar oleh hati yang mau mendengar. Dan lagu itu, jika kita izinkan, akan menuntun langkah kita kembali ke rumah sejati, hadirat Allah. Bismillah adalah jembatan yang menghubungkan dunia yang sementara ini dengan alam keabadian. Ia mengajar kita untuk memulai segala hal dengan kesadaran, agar tidak ada satupun langkah yang diambil tanpa arah. Setiap kali kita mengucapkannya, kita seperti menghidupkan kembali janji kuno yang pernah kita buat di hadapannya, bahwa kita adalah hambanya dan kita akan kembali kepadanya. Ucapan ini adalah tali yang menahan kita dari terjerumus, sekaligus dorongan yang mendorong kita untuk terus maju. Bismillah juga adalah tameng dan pelita. Ia melindungi dari gelapnya kesombongan dan keputusasaan, dan menyalakan cahaya dalam hati ketika jalan terasa kabur. Siapa yang memulai pekerjaannya dengan Bismillah, berarti ia telah menanamkan niat suci yang akan mewarnai seluruh amalnya. Dan siapa yang hidupnya dibingkai oleh Bismillah, akan melihat bahwa segala peristiwa, baik manis maupun pahit, hanyalah bagian dari rencana besar Sang Maha Bijaksana. Kini setelah kita menyelami setiap huruf, kita paham bahwa Bismillah bukanlah mantra yang bekerja secara magis tanpa kesadaran. Ia adalah peta rahasia yang mengajarkan arah, tujuan, dan cara melangkah. Huruf-hurufnya adalah guru yang membimbing, membentuk kita menjadi pribadi yang sabar, rendah hati, penuh kasih, dan siap untuk pulang dengan hati yang damai. Setiap kali bibir mengucapkannya, hati pun harus ikut berbicara, agar Bismillah benar-benar hidup dalam diri. Maka, wahai jiwa yang sedang berjalan, jadikanlah Bismillah nafas pembuka dalam setiap langkahmu. Mulailah hari, pekerjaan, dan perjalananmu dengan namanya, lalu biarkan huruf-huruf suci itu bekerja membentuk dirimu. Dan ketika akhirnya sampai di gerbang Dal, engkau akan melihat bahwa seluruh hidup ini hanyalah perjalanan pulang yang indah. Sebab pada akhirnya, yang kita miliki hanyalah satu kata, Bismillah, dan di sanalah seluruh rahasia hidup tersimpan. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini hanyalah setetes dari samudra, makna yang tersimpan di balik Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah menyentuh huruf demi huruf, mendengar bisikan maknanya, dan merasakan bahwa di balik setiap ucapan ada pelukan kasih dari Sang Pencipta.
Semoga setiap bismillah yang kita ucapkan setelah ini menjadi pintu pembuka menuju keberkahan, penjaga di setiap langkah, dan cahaya yang menuntun kita kembali pulang dengan hati yang tenang. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, sebarkanlah, bukan karena kami, tapi agar cahaya ini sampai kepada lebih banyak jiwa yang sedang mencari. Dan tuliskan di kolom komentar, apa arti bismillah bagi hidup Anda? Siapa tahu kisah Anda menjadi penguat untuk saudara kita yang sedang berjuang di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.